Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salusarani, biasa dipanggil Rani, NRP 501 725 1011. Di sini saya akan mempresentasikan materi Geologi Fisik di chapter 16 tentang sungai dan banjir. Oke, yang pertama ada sistem bumi, yaitu daur hidrologi. Nah, interaksi antara hidrosfer, geosfer, biosfer, dan atmosfer itu dapat dengan mudah dipahami melalui siklus hidrologi, yaitu pergerakan dan pertukaran air antara laut, udara, dan darat, seperti pada gambar 16.1, di mana radiasi matahari itu menyediakan energi yang diperlukan untuk penguapan uap air dari daratan dan laut. Nah, ketika udara jenuh dengan air itu, kelembapannya itu relatif 100%, yang akan naik dan mendingin di atmosfer. Nah, tetesan cair itu mengembun untuk membentuk awan. Tetesan ini itu tumbuh lebih besar saat lebih banyak air yang meninggalkan keadaan gas untuk membentuk hujan ataupun salju, yang tergantung pada suhu di udara. Nah, ketika hujan atau salju itu jatuh ke permukaan daratan sebagai presipitasi, lebih dari setengah air itu kembali dengan cepat ke atmosfer lagi melalui evaporasi atau transpirasi dari tanaman. Nah, sebagian air itu disimpan sebagai es di gletser dan salju sebagai siklus hidrologi. Nah, uap air itu menguap dari daratan dan lautan, mengembun untuk membentuk awan, dan jatuh sebagai presipitasi atau hujan dan salju. Nah, air yang jatuh di daratan itu mengalir di permukaan sebagai sungai atau meresap ke dalam tanah menjadi air tanah. Nah, air tersebut kembali ke atmosfer melalui evaporasi dan transpirasi atau hilangnya air ke udara oleh tanaman. Nah, air hujan yang jatuh ke permukaan bumi itu sebagian besar meresap ke dalam tanah. Sisanya mengalir di permukaan tanah sebagai aliran permukaan di sungai yang disimpan sementara di danau atau meresap ke dalam tanah melalui infiltrasi untuk membentuk air tanah. Nah, air tanah ini akan dibahas lebih lanjut di bab 17. Nah, biasanya air itu bergerak sangat lambat di bawah tanah dan mungkin mengalir kembali ke permukaan jauh dari tempat di mana ia meresap ke dalam tanah. Sebagian besar air itu akhirnya mencapai laut, di mana evaporasi yang terus-menerus itu menyelesaikan siklus tersebut. Nah, hanya sekitar 15% sampai 20% curah hujan yang biasanya berakhir sebagai aliran permukaan di sungai, meskipun jumlah aliran permukaan dapat bervariasi antara 2% sampai 25%, itu tergantung pada perubahan iklim, kemiringan lereng, jenis tanah, dan batuan serta vegetasi di sekitar. Nah, hujan yang terus-menerus dan stabil itu dapat menyaturasi tanah dan atmosfer. Namun, hal ini tuh dapat menyebabkan banjir ketika aliran permukaan itu mendekati 100% dari curah hujan. Berikutnya adalah air yang mengalir. Nah, sungai adalah aliran air yang mengalir dalam alur dan bergerak ke bawah lereng di bawah pengaruh gravitasi. Nah, di beberapa daerah di negara ini, ya istilah sungai itu mengacu pada ukuran, sungai besar, sungai kecil, dan anak sungai, bahkan yang lebih kecil. Nah, para geolog sendiri itu bagaimanapun menggunakan istilah sungai itu untuk setiap badan air yang mengalir, mulai dari aliran kecil hingga aliran besar. Seperti pada gambar 16.2 yang A, itu menunjukkan profil longitudinal dari jenis sungai yang dilihat dari samping, di mana aliran sungai itu dimulai dari pegunungan yang curam dan mengalir melintasi dataran yang landai menuju laut. Nah, hulu aliran sungai adalah bagian atas aliran sungai dekat sumbernya di pegunungan, di mana muara adalah tempat di mana sungai itu masuk ke laut, danau, atau sungai yang lebih besar. Nah, penampang melintang sungai di pegunungan terjal itu biasanya itu berupa lembah berbentuk V yang terpotong ke dalam batuan padat. Dengan alur sungai itu menepati bagian bawah lembah yang sempit. Hampir tidak ada tanah datar di samping sungai di dasar lembah, seperti pada gambar 16.2 yang B. Nah, di dekat mulutnya, sungai itu biasanya mengalir di dalam lembah yang luas dengan dasar yang datar. Nah, saluran sungai itu dikelilingi oleh dataran banjir
datar yang terbentuk dari sedimen yang diendapkan oleh sungai, seperti pada gambar 16.2 yang C. Nah, sungai itu biasanya itu tetap berada dalam alur sungainya, yaitu depresi panjang dan sempit yang terbentuk akibat erosi oleh aliran sungai pada batuan atau sedimen. Nah, tepi sungai itu adalah sisi-sisi alur, di mana dasar sungai adalah bagian bawah alur, yang selama banjir, air sungai itu dapat naik dan meluap ke tepi sungai, ke dataran banjir, datar di dasar lembah. Seperti pada gambar 16.3, nah sungai itu biasanya kan tetap pada alurnya, tetapi kalau banjir, air itu dapat meluap melampaui tepi sungai dan merembes ke dataran datar di sekitarnya, atau disebut dengan dataran banjir. Nah, seperti pada gambar yang 16.3 yang AB, nah yang A itu adalah gambar sebelum banjir pada tanggal 14 Agustus 1991 di Sungai Missouri, yaitu sungai bawah, Sungai Mississippi kiri atas, dan Sungai Illinois di kanan atas. Nah, vegetasi itu kan yang ditampilkan dalam warna hijau, sedangkan yang warna merah itu menunjukkan ladang yang baru saja dibajak, dan yang B adalah gambar yang diambil pada 7 November setelah banjir besar pada tahun 1993, yang menunjukkan bagaimana sungai-sungai itu meluap melampaui tepi sungai dan mengalir ke dataran banjir yang datar. Jadi sungainya akan seperti melebar gitu karena ia meluap. Nah, tidak semua air yang bergerak di permukaan tanah itu terkurung dalam alur. Terkadang, terutama pada hujan deras, air itu mengalir sebagai sheetwash, di mana lapisan tipis aliran air yang tidak terkurung mengalir ke bawah. Nah, situasi terutama ada di gurun. Secara umum itu ada di gurun, di mana kurangnya vegetasi itu memungkinkan air hujan itu menyebar dengan cepat di permukaan tanah. Nah, hal ini tuh juga bisa terjadi di daerah yang lembab, selama badai petir yang hebat ketika air jatuh lebih cepat daripada yang dapat meresap ke dalam tanah. Serangkaian badai yang berdekatan juga dapat mempercepat terjadinya situasi. Nah, saat tanah itu menjadi jenuh, itu lebih banyak air yang mengalir di permukaan. Selama situasi itu bersama dengan dampak keras tetesan hujan pada permukaan tanah, itu dapat menyebabkan erosi permukaan yang signifikan, di mana lapisan tipis material permukaan itu biasanya adalah tanah permukaan yang terangkat oleh aliran air yang mengalir. Nah, pergerakan sedimen yang didorong oleh gravitasi ini merupakan proses yang berada di antara erosi massal dan erosi aliran sungai. Erosi permukaan yang mengalir di daratan itu terkonsentrasi dalam alur-alur kecil, membentuk aliran-aliran kecil yang disebut dengan rills. Nah, rills ini tuh bergabung untuk membentuk aliran-aliran kecil, dan aliran-aliran kecil itu bergabung untuk membentuk aliran-aliran yang lebih besar. Sebagian besar wilayah itu dikeringkan oleh jaringan aliran-aliran yang bergabung. Berikutnya adalah daerah aliran sungai. Nah, setiap sungai yang besar maupun kecil itu memiliki daerah aliran sungai, yaitu total area yang dialiri oleh sungai dan anak sungainya. Anak sungai sendiri adalah sungai kecil yang mengalir ke sungai yang lebih besar. Nah, daerah aliran sungai itu dapat digambarkan pada peta dengan menggambar garis di sekitar wilayah yang dialiri oleh semua anak sungai ke sebuah sungai, seperti pada gambar 16.4. Itu adalah daerah aliran sungai Mississippi yang mencakup seluruh area daratan yang dialiri oleh sungai Mississippi sendiri dan semua anak sungainya, termasuk sungai Ohio dan sungai Missouri. Nah, sistem drainase besar ini mencakup lebih dari sepertiga area daratan Amerika Serikat. Sungai Mississippi itu mencakup seluruh area daratan yang dialiri oleh sungai Mississippi sendiri dan semua anak sungainya, yaitu Ohio dan Missouri tadi. Nah, sistem drainase ini mencakup lebih dari sepertiga area daratan 48 negara bagian yang berdekatan. Nah, sebuah punggung atau strip tanah tinggi yang memisahkan satu daerah aliran sungai dengan yang lain itu disebut sebagai pembagi. Seperti di gambar 16.4 itu ada garis-garis yang memisahkan.
Nah, yang paling terkenal di Amerika Serikat adalah Continental Divide, di mana garis yang memisahkan aliran sungai yang mengalir ke Samudra Pasifik dari yang mengalir ke Samudra Atlantik dan Teluk Meksiko. Continental Divide itu membentang dari wilayah Yukon hingga ke Meksiko, yang melintasi Montana, Idaho, Wyoming, Colorado, dan New Mexico di Amerika Serikat. Nah, papan petunjuk jalan yang menandakan penyeberangan Continental Divide itu telah dipasang di banyak titik, di mana jalan raya utama itu melintasi divisi tersebut. Nah, berikutnya adalah pola drainase. Penataan sungai dan anak sungainya dalam peta itu disebut pola drainase. Pola drainase itu seringkali dapat mengungkapkan sifat dan struktur batuan di bawahnya. Nah, sebagian besar anak sungai itu bergabung dengan sungai utama pada sudut yang tajam dan membentuk huruf V ataupun Y yang mengarah ke arah hilir. Nah, jika pola tersebut menyerupai cabang pohon atau dendricara, pola tersebut disebut sebagai pola dedentrik yang ada pada gambar 16.4 dan 16.5 yang A. Jadi dia tuh seperti pohon yang bercabang gitu. Dari satu ke segala arah gitu. Nah, pola drainase dendritik itu berkembang pada batuan atau regolit yang dapat tererosi secara merata dan merupakan jenis pola yang paling umum. Jadi pola dendritik ini adalah pola yang paling sering ditemukan di sungai pada umumnya di sebuah peta. Nah, pola radial di mana sungai-sungai menyebar keluar seperti jari-jari roda itu terbentuk di gunung-gunung kerucut yang tinggi seperti gunung berapi dan komposit atau kubah. Nah, contoh pola radial ini ada pada gambar 16.15 yang B. Nah, pola persegi panjang di mana anak sungai itu memiliki belokan 90 derajat yang sering dan cenderung itu bergabung dengan sungai lain pada sudut siku-siku itu berkembang di batu yang sering retak yang ada di gambar 15.C, yaitu pola rectangular. Jadi dia tuh akan seperti puzzle gitu. Jadi seperti labirin. Dia tuh akan membentuk sudut siku-siku. Nah, jaringan retakan yang bertemu pada sudut siku-siku itu membentuk jalur aliran sungai karena retakan lebih mudah tererosi daripada batu yang utuh. Nah, berikutnya adalah pola trellis yang terdiri dari aliran utama paralel dengan anak sungai yang pendek yang bertemu pada sudut siku-siku yang ada pada gambar 16.15 yang D. Nah, pola trellis itu terbentuk di daerah di mana lapisan-lapisan batuan tahan erosi seperti batu pasir yang bergantian dengan batuan tidak tahan erosi seperti shale. Erosi di daerah semacam itu menghasilkan topografi permukaan berupa punggung dan lembah paralel. Daerah aliran sungai Mississippi mencakup wilayah daratan yang dialiri oleh sungai tersebut dan semua anak sungainya, termasuk sungai Ohio dan Missouri. Nah, wilayah ini tuh mencakup lebih dari 1,6 juta kilometer persegi, di mana hujan lebat di bagian manapun dari daerah aliran sungai ini dapat menyebabkan banjir di bagian hilir sungai Mississippi di beberapa negara bagian Mississippi dan Louisiana. Nah, garis pembagi benua itu memisahkan sungai-sungai yang mengalir ke Samudra Pasifik dan sungai-sungai yang mengalir ke Samudra Atlantik dan Teluk Meksiko. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi erosi dan deposisi sungai. Ada kecepatan, gradien, bentuk saluran, dan kekasaran, serta debit. Nah, erosi dan deposisi sungai terutama itu dikendalikan oleh kecepatan sungai dan dalam debit yang lebih kecil. Kecepatan itu terutama dikendalikan oleh gradien sungai, bentuk alur, dan kekerasan alur. Yang pertama ada kecepatan. Jarak yang ditempuh air dalam aliran sungai per satuan waktu itu disebut sebagai kecepatan aliran sungai. Nah, sungai yang mengalir dengan kecepatan sedang itu memiliki kecepatan sekitar 5 km per jam atau 3 mil per jam. Sungai yang mengalir jauh lebih cepat selama banjir itu terkadang mencapai 25 km per jam, bahkan lebih,
atau 15 mil per jam. Pada gambar 16.6, potongan melintang sungai itu menunjukkan bahwa sungai mencapai kecepatan maksimumnya di dekat tengah alur. Ketika sungai mengalir melintasi tikungan, daerah kecepatan maksimum itu dipindahkan oleh inersia ke arah luar tikungan. Nah, kecepatan merupakan faktor kunci dalam kemampuan sungai untuk mengikis, mengangkut, dan mengendapkan sedimen. Kecepatan tinggi itu berarti memerlukan energi yang lebih besar, yang umumnya itu menyebabkan erosi dan pengangkutan. Sehingga kecepatan rendah itu adalah kecepatan yang menyebabkan deposit sedimen. Perubahan kecil dalam kecepatan itu dapat menyebabkan perubahan besar dalam muatan sedimen yang dibawa oleh sungai. Nah, pola drainase itu dapat mengungkapkan sesuatu tentang batuan di bawahnya. Seperti pada gambar yang A, itu pola dendrik berkembang pada batuan yang dapat tererosi secara merata. Ini pada gambar 16 detik sebelumnya tadi, 15. Nah, yang B, pola radial itu berkembang pada gunung atau kubah berbentuk kerucut. Yang C, pola persegi panjang berkembang pada batuan yang letaknya teratur. Yang D, pola teralis berkembang pada punggung dan lembah yang bergantian yang disebabkan oleh erosi lapisan batuan miring yang tahan dan tidak tahan. Nah, gambar 16.7 itu menunjukkan kecepatan sungai, yakni sedimen yang tererosi, terangkut, dan terendapkan. Di mana untuk setiap ukuran butir, kecepatan ini tuh berbeda-beda. Kurva atas itu mewakili kecepatan minimum yang diperlukan untuk mengikis butiran sedimen. Kurva ini itu menunjukkan kecepatan di mana butiran yang sebelumnya diam pertama kali diangkat oleh air yang bergerak. Nah, kurva bawah itu mewakili kecepatan di bawah di mana endapan terjadi. Ketika butiran yang bergerak berhenti, di antara kedua kurva, air itu bergerak cukup cepat untuk mengangkut butiran yang telah terkikis. Nah, diperlukan kecepatan aliran yang lebih tinggi untuk mengikis butiran, atau menggerakkan mereka daripada untuk mengangkut butiran, atau menjaga butiran tetap bergerak. Nah, titik A pada gambar 16.7 itu mewakili pasir halus di dasar sungai yang hampir tidak bergerak. Nah, panah merah vertikal itu mewakili banjir dengan kecepatan aliran sungai yang meningkat secara bertahap. Nah, sedimen tidak bergerak hingga kecepatan cukup tinggi untuk memotong kurva atas dan masuk ke area yang ditandai erosi. Saat banjir surut, kecepatan turun di bawah kurva atas dan masuk ke area transportasi. Dalam kondisi ini, pasir yang sudah tererosi itu terus diangkut. Tetapi tidak ada pasir baru yang tererosi. Nah, saat kecepatan turun di bawah kurva bawah, semua pasir kembali terendapkan, beristirahat di sungai. Nah, bagian kanan diagram menunjukkan bahwa partikel yang lebih besar itu memerlukan kecepatan yang semakin tinggi untuk erosi dan transportasi. Namun, kurva erosi itu juga naik ke arah kiri diagram, yang menunjukkan bahwa lumpur dan tanah liat berbutir halus itu sebenarnya lebih sulit dierosi daripada pasir. Alasannya adalah bahwa gaya molekular itu cenderung mengikat lumpur dan tanah liat menjadi massa yang halus dan kohesif, yang menahan erosi. Namun, setelah lumpur dan tanah liat tererosi, mereka tuh mudah diangkut, seperti yang terlihat pada kurva bawah, di mana lumpur dan tanah liat dalam muatan terlarut atau dissolved float, itu sungai tidak terendapkan, hingga sungai hampir berhenti mengalir. Nah, daerah kecepatan maksimum dan aliran sungai. Panah pada peta itu menunjukkan bagaimana kecepatan maksimum itu bergeser ke bagian luar tikungan. Nah, bagian-bagian ini tuh menunjukkan kecepatan maksimum di bagian luar tikungan dan di tengah alur pada bagian lurus aliran sungai. Berikutnya adalah gradien. Salah satu faktor yang mengontrol kecepatan aliran sungai adalah gradien aliran, yaitu kemiringan lereng dasar sungai atau permukaan air jika sungai itu sangat besar. Nah, gradien aliran sungai itu biasanya diukur dalam kaki per mil di Amerika Serikat, karena satuan ini digunakan pada peta Amerika Serikat. Nah, di tempat lain, gradien itu diungkapkan dalam meter per kilometer.
Nah, gradien 5 kaki per mil itu berarti sungai turun 5 kaki secara vertikal untuk setiap mil yang ditempuh secara horizontal. Nah, setiap pegunungan itu dapat memiliki gradien setinggi 50 hingga 200 kaki per mil, atau 10 hingga 40 meter turunnya per 4 per kilometer. Nah, Sungai Mississippi bagian bawah itu memiliki gradien yang sangat landai, sekitar 0,5 kaki per mil, atau 0,1 meter per kilometer, atau kurang. Nah, gradien aliran sungai itu biasanya berkurang ke arah hilir. Secara umum, gradien terbesar terdapat di daerah hulu dan berkurang menuju muara aliran, seperti pada gambar 16.2 di slide sebelumnya. Peningkatan lokal pada gradien aliran biasanya ditandai dengan jeram. Berikutnya adalah bentuk saluran dan kekerasan. Bentuk alur itu juga mempengaruhi kecepatan aliran air. Air yang mengalir itu menimbulkan gesekan terhadap tepi dan dasar laut. Dan gesekan yang dihasilkan memperlambat aliran air. Nah, pada gambar 16.8, di alur A dan B itu memiliki luas penampang yang sama, tetapi alur B itu mengalir lebih lambat daripada A, karena alur yang lebih lebar dan dangkal di B itu memiliki permukaan yang lebih luas bagi air yang mengalir untuk menimbulkan gesekan. Jadi, luas permukaan yang lebih luas itu memperlambat gesekan air. Nah, aliran air itu dapat mengubah lebar alur saat mengalir melintasi jenis batuan yang berbeda. Batuan keras dan tahan erosi itu sulit untuk dikikis, sehingga aliran air mungkin memiliki alur yang relatif sempit di batuan tersebut, sehingga akibatnya aliran air itu menjadi cepat. Seperti pada gambar 16.9, jika aliran air yang mengalir ke batuan yang lebih lunak dan mudah dikikis, alur itu mungkin melebar, dan aliran air akan melambat karena permukaan yang lebih luas yang menggesek air yang mengalir. Nah, sedimen mungkin terendap sebagai kecepatan yang berkurang. Diagram logaritmik yang menunjukkan kecepatan aliran di mana erosi dan pengendapan sedimen terjadi. Kecepatan ini itu bervariasi dengan ukuran butir sedimen. Lebar aliran sungai itu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar aliran sungai, seperti longsoran tanah yang dapat membawa material ke dasar lembah, yang sebagian menghalangi alur sungai, seperti pada gambar 16.9 yang B. Penyempitan itu menyebabkan aliran sungai itu mempercepat lajunya saat melewati longsoran, dan kecepatan itu yang meningkat itu dapat dengan cepat mengikis puing-puing longsoran dan membawanya ke hilir. Nah, intervensi manusia terhadap sungai itu dapat mempercepat erosi dan endapan. Pembangunan terowongan atau jembatan itu dapat sebagian menghalangi alur, yang meningkatkan kecepatan aliran sungai, seperti pada gambar 16.9 yang C. Nah, jika jembatan dirancang dengan buruk, kecepatan itu dapat meningkat hingga titik di mana erosi itu dapat menyebabkan jembatan runtuh. Nah, kekerasan alur itu juga mengontrol kecepatan, di mana sebuah aliran itu dapat mengalir dengan cepat di alur yang halus, tetapi dasar alur yang kasar dan dipenuhi batu besar itu menciptakan gesekan yang lebih besar dan dapat memperlambat aliran. Seperti gambar 16.8 yang C. Ketika dasar sungai itu dipenuhi oleh batu-batuan atau bersifat kasar, aliran air yang mengalir itu akan jauh lebih lambat daripada dengan sungai dengan dasar yang halus. Partikel kasar itu meningkatkan kekerasan lebih dari partikel halus, dan dasar pasir yang bergelombang atau bergelombang lebih kasar daripada dasar pasir yang halus. Berikutnya adalah debit. Debit sungai adalah volume air yang mengalir melewati suatu titik dalam satuan waktu. Debit itu dihitung dengan mengkalikan luas penampang yang melintang sungai dengan kecepatannya, atau lebar dikali kedalaman dikalikan kecepatan. Nah, debit itu dapat dilaporkan dalam kaki kubik per detik atau CFS, yang merupakan standar di Amerika Serikat, atau dalam meter kubik per detik. Nah, debit atau CFS itu dapat dirumuskan sebagai lebar rata-rata sungai atau kaki feet
dikalikan kedalaman rata-rata dalam kaki, dan dikalikan kecepatan rata-rata dalam kaki per detik. Nah, sungai selebar 100 kaki dan sedalam 15 kaki yang mengalir dengan kecepatan 4 mil per jam atau 6 kaki per detik itu memiliki debit 99.000 kaki kubik per detik atau CFS. Di sungai iklim lembab, debit air itu meningkat ke hilir karena dua alasan. Yang pertama, air mengalir dari tanah ke sungai melalui dasar sungai. Dan yang kedua adalah sungai kecil itu mengalir ke sungai yang lebih besar sepanjang alirannya, yang menambah air ke sungai saat mengalir. Bentuk pada gambar 16.9, bentuk dan alur kekerasan itu mempengaruhi kecepatan aliran sungai. Yang A, saluran setengah lingkaran yang memungkinkan aliran yang sangat cepat. 16.8. 16.8 yang B, saluran lebar dan dangkal meningkatkan gesekan memperlambat aliran sungai. Yang C, saluran kasar yang dipenuhi batu besar itu memperlambat aliran sungai. Nah, pada 16.9, perubahan lebar alur akibat jenis batuan dan hambatan. Panjang panah itu menunjukkan kecepatan, di mana aluran yang A adalah saluran dapat melebar di batuan lunak. Pengendapan dapat terjadi saat kecepatan aliran sungai menurun. Yang B adalah longsor yang dapat menyempitkan alur sungai, yang meningkatkan kecepatan aliran sungai. Erosi yang dihasilkan biasanya menghilangkan puing-puing longsor. Yang C, tiang, jembatan, atau hambatan lain akan meningkatkan kecepatan dan terkadang erosi di sekitar penampang. Untuk menangani peningkatan debit, sungai-sungai ini tuh bertambah lebar dan dalam ke hilir. Beberapa sungai secara mengejutkan itu sedikit meningkat kecepatannya ke hilir sebagai akibat dari peningkatan debit dan ukuran alur serta kelancaran aliran hilir yang khas dari alur itu mengalahkan efek penurunan gradien. Nah, batu-batu granit besar di aliran sungai pegunungan ini hanya berpindah tempat saat banjir, di mana bentuk bulat batu-batu tersebut dan jejak air banjir yang mengikis dinding lembah itu diperhatikan sebagai orang-orang sebagai perbandingan ukuran. Seperti pada gambar 16.10. Nah, selama banjir, debit dan kecepatan aliran sungai itu meningkat. Biasanya akibat hujan lebat di daerah aliran sungai. Debit banjir sendiri dapat mencapai 50-100 kali lipat dari aliran normal. Erosi dan transportasi sungai umumnya meningkat secara signifikan akibat kecepatan dan debit banjir. Nah, sungai pegunungan yang deras saat banjir kadang-kadang dapat menggerakkan bongkahan batu sebesar mobil yang ada di gambar 16.10. Nah, daerah yang tergenang banjir itu dapat mengalami erosi yang intens. Dengan tepi sungai dan lahan sekitarnya itu akan tercuci bersih. Saat air banjir surut, kecepatan dan debit berkurang, yang menyebabkan endapan lapisan sedimen, biasanya lumpur di atas daerah yang tergenang. Nah, di iklim kering, debit sungai itu dapat berkurang ke arah hilir karena sungai air itu menguap ke udara dan meresap ke tanah kering, atau digunakan untuk irigasi. Nah, seiring berkurangnya debit, beban sedimen secara bertahap itu akan terendapkan. Baik, berikutnya adalah erosi sungai. Nah, sungai itu biasanya mengikis batu dan sedimen di atasnya. Faktanya, sungai adalah salah satu pemahat paling efektif dari retakan tanah. Sungai itu membentuk lembah-lembahnya sendiri, memperdalam dan memperlebar lembah-lembah tersebut selama periode waktu yang panjang, serta mengangkut sedimen yang dihasilkan oleh erosi massal ke dasar lembah. Partikel-partikel batu dan sedimen yang diangkut oleh sungai dibawa ke hilir untuk diendapkan di tempat yang lebih jauh. Sungai itu mengikis batu dan sedimen melalui 3 cara, yaitu aksi hidrolik, pelarutan, dan abrasi.
Aksi hidrolik itu merujuk pada kemampuan air yang mengalir untuk mengangkat dan memindahkan batu dan sedimen, seperti pada gambar 16.11. Tekanan air yang mengalir yang berputar ke dalam celah di batu itu dapat memecahkan batu dan melepaskan fragmen yang kemudian dibawa oleh sungai. Nah, tekanan hidrolik itu juga dapat mengikis material longgar dari tepi sungai di bagian luar tikungan. Tekanan air yang mengalir itu dapat menggulingkan atau menggeser butiran di dasar sungai. Dan pusaran air yang berputar itu dapat menghasilkan kekuatan yang cukup untuk mengangkat fragmen batu di atas dasar sungai. Nah, kekuatan besar air yang jatuh itu membuat aksi hidrolik itu sangat efektif di dasar air terjun, di mana ia dapat mendengar hasil aksi, di mana ia dapat mengikis kolam dalam. Nah, hasil aksi hidrolik dengan berdiri di samping sungai pegunungan yang deras dan mendengarkan bongkahan batu dan kerikil yang menghantam dasar sungai satu sama lain saat mereka berguling-guling hanyut ke hilir. Nah, beberapa batuan itu dapat larut oleh air. Pelarutan, meskipun biasanya lambat, itu dapat menjadi proses pelapukan dan erosi yang efektif. Pelapukan karena merupakan respon terhadap kondisi kimia permukaan. Erosi karena menghilangkan material. Nah, aliran sungai yang mengalir di atas batu kapur itu secara bertahap melarutkan batu tersebut yang memperdalam alur sungai. Nah, aliran sungai yang mengalir itu di atas batuan sedimen lain seperti batu pasir itu dapat melarutkan semen kalsit yang melonggarkan butiran yang kemudian dapat diangkut oleh aksi hidrolik. Proses erosi yang biasanya paling efektif pada dasar sungai berbatu adalah abrasi, yaitu erosi alur sungai oleh gesekan dan benturan muatan sedimen, pasir dan kerikil yang berguling di dekat dasar sungai itu mengikis dasar sungai sama seperti kertas amplas yang bergerak mengikis kayu. Nah, abrasi sedimen pada dasar sungai umumnya tuh jauh lebih efektif dalam mengikis batu daripada aksi hidrolik saja, di mana semakin banyak sedimen yang dibawa sungai, semakin cepat prosesnya. Kemungkinan besar akan mengikis dasar alirannya. Nah, sedimen kasar paling efektif dalam erosi sungai, di mana pasir dan kerikil itu sering menghantam dasar sungai dengan kekuatan besar, sementara partikel lumpur dan tanah liat yang lebih halus, begitu ringan sehingga mudah tersuspensi di sepanjang sungai dan memiliki dampak kecil saat menghantam alur. Nah, aksi hidrolik dapat melonggarkan, menggulung, dan mengangkat butiran dari dasar sungai, di mana lubang-lubang yang terbentuk akibat erosi di dasar sungai McDonald di Taman Nasional Glasier seperti pada gambar 16.12. Nah, lubang-lubang adalah cekungan yang terbentuk akibat erosi pada batuan keras dasar sungai oleh aksi abrasi muatan sedimen di gambar 16.12. Nah, selama musim banjir, ketika sungai penuh air yang berputar, itu dapat menyebabkan pasir dan kerikil itu mengikis permukaan batu keras menjadi cekungan halus yang berbentuk mangkuk. Nah, lubang-lubang ini cenderung terbentuk di tempat-tempat di mana batu tersebut sedikit lebih lemah daripada batu di sekitarnya. Nah, meskipun lubang-lubang ini cukup jarang, kita dapat melihat di dasar sungai, beberapa sungai saat air surut. Nah, lubang-lubang ini mungkin mengandung pasir atau campuran kerikil yang bulat dan juga indah. Berikutnya adalah pengangkutan sedimen oleh sungai. Nah, muatan sedimen yang diangkut oleh sungai itu dapat dibagi menjadi muatan dasar dan muatan terlarut atau dissolved load. Nah, dissolved load itu sebagian besar muatan sungai itu dibawa dalam bentuk yang terlarut dan tidak terlarut. Nah, beban dasar adalah partikel sedimen besar atau berat yang bergerak di dasar sungai. Seperti pada gambar 16.13, pasir dan kerikil yang membentuk beban dasar sungai yang umum itu bergerak melalui traksi dan saltasi. Nah, partikel sedimen besar dan berat
seperti kerikil besar dan bongkahan batu, itu mungkin tidak pernah kehilangan kontak dengan dasar sungai saat bergerak dalam air yang mengalir. Nah, jika kerikil kecil itu, dia itu mungkin seperti uh, terpisah atau loncat-loncat dari dasar sungainya, sedangkan yang besar dia itu akan tetap terus menempel dan hanya menggelinding di dasar sungai. Nah, mereka itu berguling atau meluncur di dasar sungai yang mengikis dasar sungai dan satu sama lain melalui abrasi. Pergerakan dengan berguling, meluncur, ataupun menyeret itu disebut dengan traksi. Sedangkan butiran pasir yang bergerak karena tarikan, tetapi mereka juga bergerak ke hilir melalui saltasi, serangkaian lompatan pendek atau pantulan dari dasar. Saltasi ini dimulai ketika butiran pasir sementara terangkat dari dasar sungai oleh air yang bergelonjak, aliran berputar, dan berputar-putar. Nah, muatan terangkat adalah sedimen yang cukup ringan untuk tetap terangkat secara terus-menerus di atas dasar air oleh turbulensi air. Nah, produk laut dari proses pelapukan kimia itu dapat membentuk beban terlarut yang signifikan dalam sungai. Nah, sebagian besar sungai itu mengandung banyak ion terlarut, seperti bikarbonat, kalsium, kalium, natrium, klorida, dan sulfat. Nah, ion-ion tersebut dapat mengendap menjadi mineral evaporit jika sungai mengering atau akhirnya itu mencapai lautan. Nah, air yang sangat jernih itu sebenarnya dapat membawa beban material yang terlarut yang sangat besar. Karena beban terlarut tidak terlihat, hanya jika air menguap, material tersebut akan menjadi terlihat saat kristal itu mulai terbentuk. Nah, berikutnya adalah endapan sungai. Ada bars, endapan placer, aliran sungai bercabang, sungai berliku, dan bantaran titik. Pada endapan sungai ini akan saya bagi menjadi 2 slide yang akan saya jelaskan yang kedua di slide berikutnya. Nah, endapan sungai. Sedimen yang diangkut oleh sungai itu seringkali disimpan sementara di sepanjang aliran sungai, terutama sedimen beban dasar. Sedimen-sedimen ini itu bergerak secara sporadis ke hilir dalam siklus berulang, erosi, dan mengendap, membentuk batu-batu dan endapan dataran banjir di dekat ujung sungai. Nah, sedimen dapat terdeposisi dengan permanen menjadi delta ataupun van aluvial. Nah, yang pertama ada bars. Endapan sungai itu dapat berbentuk bar, yaitu gundukan sedimen, biasanya berupa pasir dan kerikil, yang terendap di tengah ataupun di sepanjang tepi sungai. Seperti gambar 16.14, itu adalah merupakan contoh bars. Nah, bar itu terbentuk akibat endapan saat debit atau kecepatan aliran sungai itu berkurang, di mana selama banjir, sungai itu dapat mengangkut sedimen berbagai ukuran, mulai dari lumpur dan tanah liat hingga bongkahan batu besar. Karena volume air yang sangat besar bergerak dengan kecepatan tinggi, saat banjir mulai surut, tingkat air di sungai itu turun dan kecepatan aliran berkurang. Karena sungai tidak lagi mampu membawa seluruh muatan sedimennya, bongkahan batu besar jatuh ke dasar sungai, yang memperlambat aliran sungai secara lokal. Nah, kerikil halus dan pasir terendapkan di antara bongkahan batu dan hilir dari mereka. Nah, dengan cara ini, endapan itu akan membentuk gundukan pasir dan kerikil yang mungkin terungkap saat tingkat air itu akan turun. Nah, banjir berikutnya di sungai mungkin akan mengikis sebagian besar sedimen di gundukan ini dan memindahkan gundukan ini lebih jauh ke arah hilir. Namun, saat banjir melambat, banjir tersebut mungkin akan mengendapkan kerikil baru di tempat yang hampir sama dan membentuk gundukan baru, seperti gambar 16.15. Nah, setelah banjir, para penangkap ikan dan pengemudi kapal itu harus memperbarui pengetahuan mereka tentang lokasi bar yang ada di sungai setelah banjir.
Terkadang penambang emas itu menemukan emas segar di bantaran sungai yang telah ditambang habis setelah banjir itu memindahkan sedimen ke hilir. Nah, contoh pergeseran bantaran banjir ini terjadi selama banjir terencana di Sungai Colorado di hilir bendungan Grand Canyon. Berikutnya adalah endapan placer. Endapan placer itu ditemukan di sungai-sungai di mana air yang mengalir secara mekanis mengkonsentrasikan sedimen berat. Sedimen berat ini terkonsentrasi di bagian sungai di mana kecepatan air itu cukup tinggi untuk membawa material yang lebih ringan, tetapi tidak sedimen berat. Nah, tempat-tempat tersebut meliputi gundukan sungai di dalam bagian lekukan sungai, kolam terjun di bawah air terjun, dan cekungan di dasar sungai. Seperti pada gambar 16.16. Nah, butiran yang terkonsentrasi dengan cara ini itu meliputi debu emas dan butiran emas, platinum asli, berlian, dan batu permata lain. Nah, serta butiran kerikil atau pasir yang tergerus yang terdiri dari oksida berat, titanium, dan timah. Nah, pada gambar yang A itu adalah batang sungai, yang B itu adalah di bawah air terjun, dan yang C itu depresi di dasar sungai, di mana butiran berharga ditunjukkan pada warna hitam. Ini 16.16. Nah, sebuah gundukan di tengah aliran sungai itu dapat mengalihkan aliran sungai di sekitarnya sehingga memperlebar aliran. Nah, yang B itu aliran sungai yang bercabang di daerah dengan kelebihan sedimen. Nah, gundukan-gundukan itu membagi aliran utama menjadi banyak aliran kecil, sehingga memperlebar aliran sungai secara signifikan. Dan yang C itu aliran sungai bercabang yang membawa beban sedimen yang berat berupa pasir, kerikil, dari gletser yang mencair. Nah, yang berikutnya adalah aliran sungai bercabang. Penumpukan sedimen di tengah aliran sungai atau bar tengah aliran itu mengalihkan aliran ke sisi-sisi di mana air tersebut menghantam tepi sungai dengan kekuatan yang lebih besar, mengikis tepi sungai dan memperlebar aliran sungai. Seperti pada gambar 16.17 yang A, sungai yang mengandung sedimen dalam jumlah besar itu dapat menumpuk banyak bar di alirannya, yang menyebabkan sungai itu terus melebar seiring penumpukan bar yang semakin banyak. Nah, sungai semacam itu biasanya melewati banyak tahap endapan, erosi, dan terutama jika debit airnya itu berfluktuasi. Nah, sungai itu dapat mengisi alur utamanya dengan sedimen dan menjadi sungai yang bercabang, mengalir dalam jaringan alir kecil yang saling terhubung di sekitar banyak gundukan pada gambar 16.17 yang B dan C. Nah, sungai bercabang secara khas itu memiliki alur yang lebar dan dangkal. Sungai itu cenderung menjadi bercabang ketika alurnya itu sangat diisi dengan sedimen, terutama sedimen dasar, dan memiliki tepi sungai yang mudah tererosi. Nah, pola bercabang itu terbentuk di gurun ketika aliran sungai yang mengandung sedimen itu kehilangan air melalui evaporasi dan perkolasi ke dalam tanah. Pada aliran air lelehan gletser yang mengalir dari gletser, pola bercabang itu cenderung terbentuk ketika debit air dari gletser yang meleleh itu rendah dibandingkan dengan jumlah dan rentang ukuran sedimen yang harus dibawa oleh aliran sungai. Berikutnya adalah sungai berliku dan bantaran titik. Nah, sungai yang mengangkut sedimen halus seperti lumpur dan tanah liat dalam suspensi itu cenderung sempit dan dalam, serta membentuk lekukan melengkung yang mencolok disebut meander. Nah, pada sungai yang panjang, sedimen itu cenderung menjadi lebih halus ke hilir, sehingga meandering umum terjadi di bagian hilir sungai.
Lengkungan berliku ini terbentuk akibat kecepatan aliran sungai yang tertinggi di bagian luar lengkungan yang mempercepat erosi. Nah, pada gambar 16.16 itu membuktikan bahwa kecepatan sungai itu lebih tinggi dibanding luar lengkungan daripada di bagian dalam. Nah, kecepatan tinggi ini dapat mengikis tepi sungai di bagian luar lengkungan, seringkali dengan cepat. Nah, kecepatan rendah di bagian dalam lengkungan itu mendorong endapan sedimen. Pasir dan kerikil itu terendapkan di bagian dalam lengkungan karena kecepatan yang lebih rendah di sana, di mana pasir dan kerikil semacam ini disebut dengan point bar, dan biasanya terdiri dari serangkaian bukit melengkung dari pasir atau kerikil. Nah, erosi simultan di bagian luar tikungan dan deposit di dalam itu dapat mengubah tikungan yang landai menjadi tikungan berbentuk es. Tikungan berbentuk es itu jarang tetap pada posisinya. Erosi dan deposit yang terus-menerus itu menyebabkan mereka itu berpindah-pindah melintasi dataran lembah yang datar serta kehilir, yang meninggalkan bekas dan gundukan pasir melengkung untuk menandai posisi mereka sebelumnya. Pada beberapa kesempatan, terutama selama banjir, sungai itu dapat membentuk pemotongan lekukan atau meander cutoff, yaitu alur baru yang lebih pendek, yang melintasi leher sempit lekukan. Nah, meander lama itu mungkin ditinggalkan karena sedimennya itu memisahkannya dari alur baru yang lebih pendek. Nah, meander yang terputus dapat menjadi danau oxbow yang berbentuk bulan sabit. Nah, seiring waktu, danau oxbow itu dapat terisi dengan sedimen dan vegetasi. Endapan sungai yang kedua adalah dataran banjir, delta, dan fans aluvial. Nah, dataran banjir adalah strip tanah yang luas yang terbentuk oleh sedimentasi di kedua sisi alur sungai. Selama banjir, dataran banjir itu dapat tergenang air yang membawa lumpur dan tanah liat yang terlarut. Pembentukan lekukan sungai dan gundukan titik oleh erosi dan endapan pada lekukan. Nah, pembentukan danau oxbow oleh pemotongan leher meander itu saluran lama terpisah dari sungai akibat endapan sedimen. Nah, danau oxbow itu menandai posisi mantan belokan sungai. Nah, dataran banjir sungai. Dataran banjir yang tergenang oleh sungai Animas, Koledro. Nah, pada gambar 16.23, ketika air banjir surut, sedimen berputih halus ini tertinggal sebagai endapan horizontal di dataran banjir. Nah, beberapa dataran banjir itu terbentuk hampir sepenuhnya dari lapisan horizontal sedimen berbutir halus yang terputus di sana-sini oleh endapan alur berbutir kasar, seperti pada gambar 16.24 yang A. Dataran banjir lainnya didominasi oleh meander yang bergeser bolak-balik di atas lantai lembah dan meninggalkan endapan pasir di bagian dalam lekukan. Nah, sungai semacam ini akan mengendapkan urutan sedimen yang semakin halus ke atas. Endapan alur berbutir kasar secara bertahap tertutupi oleh endapan pasir berbutir sedang, yang pada gilirannya tertutupi oleh endapan banjir berbutir halus seperti gambar 16.24 yang B. Saat sungai banjir menyebar di dataran banjir, kecepatannya itu akan melambat. Nah, kecepatan air tiba-tiba berkurang akibat gesekan saat air meninggalkan alur dalam dan bergerak ke dalam lapisan tipis di atas lantai lembah yang datar. Nah, penurunan kecepatan air yang tiba-tiba itu menyebabkan sungai mengendapkan sebagian besar sedimennya di dekat alur utama. Dengan sedimen yang semakin sedikit diendapkan semakin jauh dari alur, seperti pada gambar 16.25. Nah, serangkaian banjir itu dapat membentuk tanggul alami. Bukit rendah sedimen yang diendapkan banjir yang terbentuk di kedua sisi alur sungai dan menipis menjauh dari alur. Nah, sedimen di dekat sungai adalah yang paling kasar,
yang seringkali berupa pasir dan lumpur. Sementara tanah liat yang lebih halus itu dibawa lebih jauh ke sungai di daerah yang lebih datar dan rendah, atau backswamp. Batu kerikil ditutupi oleh gundukan pasir yang ditutupi oleh endapan banjir berpetir halus. Penumpukan tanggul alami selama banjir adalah tanggul yang paling tebal dan kasar di dekat alur sungai, yang terbentuk dari banyak banjir, bukan hanya satu. Yang kedua adalah delta. Sebagian besar sungai akhirnya itu mengalir ke arah laut dan danau besar. Nah, sungai yang mengalir ke air tenang itu biasanya membentuk delta, yaitu endapan sedimen yang terbentuk di mulut sungai ketika kecepatan aliran sungai itu berkurang, seperti pada gambar 16.26 yang merupakan contoh delta. Nah, permukaan sebagian besar delta itu ditandai oleh distaburoteris, yaitu alur kecil yang berubah-ubah yang membawa air menjauh dari alur utama sungai dan mendistribusikannya di permukaan delta seperti gambar 16.27. Nah, sedimen yang terendap di ujung distributori itu cenderung menghalangi aliran air, yang menyebabkan distributoris dan lokasi endapan sedimennya itu bergeser secara periodik. Bentuk delta laut dalam peta bergantung pada keseimbangan antara pasokan sedimen dari sungai dan daya erosi gelombang dan pasang surut, seperti gambar 16.28, di mana beberapa delta seperti delta Sungai Nil itu berbentuk segitiga lebar. Nah, kemiripan delta ini tuh dengan huruf Yunani delta yang seperti segitiga dan menjadi asal-usul namanya delta. Nah, delta Nil adalah delta yang didominasi oleh gelombang yang memiliki pulau-pulau penghalang di sisi lautnya, yaitu gambar 16.28 yang A. Nah, pulau-pulau penghalang ini terbentuk karena gelombang secara aktif itu mengolah sedimen delta. Beberapa delta itu terbentuk di sepanjang pantai yang didominasi pasang surut yang kuat, dan sedimen diubah menjadi bar pasang surut yang berbaris sejajar dengan arus pasang surut, seperti pada gambar 16.28 yang B. Nah, delta Ganges Brahmaputra di Bangladesh itu merupakan contoh yang baik dari delta yang didominasi oleh pasang surut. Delta-delta lain termasuk delta Sungai Mississippi itu terbentuk ketika jumlah sedimen yang sangat besar itu dibawa ke perairan yang relatif tenang. Nah, sebagian karena pergerukan telah menjaga alur distribusi utama, yang secara lokal disebut pesas. Nah, itu tetap stabil dalam posisinya selama puluhan tahun. Alur distribusi Sungai Mississippi itu telah membentuk jari-jari sedimen yang panjang ke laut. Nah, bentuk yang dihasilkan itu disebut delta kaki burung. Karena dominasi sedimentasi sungai yang membentuk alur distribusi itu berbentuk jari, delta kaki burung seperti milik Mississippi itu juga disebut sebagai delta yang didominasi oleh sungai, yaitu pada gambar 16.28 yang C. Nah, delta Sungai Tongariro di Selandia Baru itu air yang mengandung sedimen dan bagaimana daratan itu terbentuk keluar oleh endapan sedimen sungai. Nah, sebuah sungai itu biasanya terbagi menjadi beberapa alur. Nah, konstruksi internal delta kecil. Bentuk delta itu bergantung pada jumlah sedimen yang dibawa oleh sungai dan pada kekuatan gelombang dan pasang surut laut. Nah, banyak delta, terutama yang kecil di danau air tawar, itu terbentuk dari 3 jenis endapan. Nah, lapisan ini terendapkan dengan sudut terhadap bidang horizontal. Sudut itu mencapai 20-25 derajat pada delta kecil, di mana lapisan foreset berpasir atau kurang dari 5 derajat. Pada delta besar dengan sedimen berbutir halus. Nah, di atas lapisan foreset terdapat lapisan topset, di mana lapisan hampir horizontal dengan ukuran butir yang bervariasi, terbentuk oleh aliran distribusi yang berpindah melintasi permukaan delta. Nah, di depan lapisan foreset terdapat
lapisan bottom set, di mana endapan lumpur dan tanah liat halus yang dibawa ke danau oleh aliran sungai atau sedimen itu meluncur turun di dasar danau. Nah, banyak delta besar di lautan di dunia itu jauh lebih kompleks daripada yang ditunjukkan pada gambar. Nah, pergeseran mulut sungai, energi, gelombang, arus, dan faktor lain itu menghasilkan struktur internal yang beragam, di mana ketahanan delta besar sebagian daratan yang relatif kering itu bergantung pada keseimbangan antara laju sedimentasi dan jenuh air. Nah, banyak delta mengalami penurunan dengan air laut yang merambah ke daratan yang dulunya kering. Nah, delta Mississippi di Louisiana itu mengalami penurunan karena bendungan hulu menahan sedimen yang mengurangi pasokan sedimen ke delta. Dan karena penambangan migas di bawah delta yang mempercepat subsiden. Nah, permukaan datar delta itu merupakan tempat yang beresiko untuk tinggal atau bertani, terutama di wilayah yang terancam oleh gelombang tinggi dan kenaikan permukaan laut akibat badai tropis, seperti di pantai Teluk Amerika Serikat dan Bangladesh, yaitu Delta Ganges, Brahmaputra di Samudra Hindia. Nah, yang terakhir adalah fans aluvial, di mana beberapa sungai, terutama di iklim kering, itu tidak mencapai laut atau badan air lainnya. Nah, mereka itu akan membentuk fan aluvial alih-alih delta. Fan aluvial adalah tumpukan sedimen besar yang berbentuk kipas atau kerucut, yang biasanya terbentuk di tempat dengan kecepatan aliran sungai yang berkurang saat keluar dari lembah pegunungan yang sempit ke dataran datar, seperti pada gambar 16.29. Nah, kipas aluvial itu berkembang dengan baik dan terpapar secara jelas di gurun barat daya Amerika Serikat dan wilayah gurun lainnya. Tetapi mereka sama sekali tidak terbatas pada wilayah kering. Nah, sebuah fan aluvial itu membentuk bentuk kipas yang khas secara bertahap saat aliran sungai berpindah-pindah melintasi permukaan fan dan mengendapkan sedimen, yang biasanya dalam pola yang bercabang-cabang. Nah, pengendapan sedimen pada fan aluvial di gurun itu bersifat tidak teratur karena aliran sungai itu biasanya hanya berlangsung sebentar setelah hujan lebat yang jarang terjadi. Nah, ketika hujan datang, jumlah sedimen yang harus dipindahkan itu seringkali lebih besar daripada air yang tersedia, sehingga material yang dipindahkan sebagai aliran debris sebelumnya akhirnya berhenti dan terendapkan. Nah, penurunan kecepatan mendadak saat aliran sungai mengalir dari lembah pegunungan yang sempit ke dataran luas itu menyebabkan sedimen terendap di atas dataran aluvial. Nah, penurunan kecepatan ini disebabkan oleh pelebaran atau percabangan alur saat meninggalkan lembah yang sempit. Nah, kehilangan air secara bertahap saat meresap ke dalam dataran juga mendorong deposit sedimen. Pada dataran aluvial yang besar, endapan sedimen itu tersusun secara bergradasi dalam ukuran di dalam dataran. Nah, dengan sedimen kasar terendap terdekat dengan pegunungan dan material halus yang terendap secara bertahap semakin menjauh. Nah, dataran aluvial kecil biasanya tidak menunjukkan gradasi semacam itu. Nah, berikutnya adalah banjir. Yaitu ada banjir perkotaan, banjir bandang, pengendalian banjir, dan banjir besar pada 1993. Nah, banjir itu tidak terjadi setiap tahun di setiap sungai, tetapi banjir adalah proses alami di semua sungai. Mereka yang tinggal di kota dan desa di tepi sungai itu harus selalu siap. Karena hujan lebat dan pelayaran salju yang cepat di musim semi biasanya menjadi penyebab banjir. Kecepatan dan volume hujan serta jalur geografis badai hujan sering menentukan apakah banjir akan terjadi. Banjir dijelaskan berdasarkan interval kemunculan, yaitu rata-rata waktu antara banjir dengan ukuran tertentu. Banjir 100 tahun adalah banjir yang dapat terjadi rata-rata setiap 100 tahun. Banjir 100 tahun itu memiliki peluang 1 dibanding 100 atau 1% untuk terjadi dalam 1 tahun tertentu. Meskipun relatif tidak berbahaya di dataran banjir yang tidak berpenghuni, erosi banjir itu dapat menimbulkan kerusakan parah bagi sebuah kota, di mana saat sungai mengikis bagian tebingnya, terutama di bagian luar tikungan, di mana kecepatan air tinggi, bangunan, dermaga, dan jembatan dapat runtuh ke dalam sungai. Saat-saat
bagian dataran banjir tergerus, jalan raya dan rel kereta api itu dapat terputus. Nah, endapan banjir biasanya berupa lumpur dan tanah liat. Yang berikutnya adalah banjir perkotaan. Urbanisasi berkontribusi pada banjir parah. Area yang diaspal dan alur drainase hujan itu meningkatkan jumlah dan laju aliran permukaan air. Hal ini disebabkan oleh kemampuan mereka untuk menghambat infiltrasi air hujan ke dalam tanah dan pengiriman cepat aliran permukaan yang meningkat ke alur, sehingga menyebabkan tingkat air sungai naik selama badai. Seperti pada gambar 16.31, peningkatan cepat aliran permukaan atau debit ke sungai disebut dengan debit kilat. Nah, banjir bandang. Beberapa banjir itu terjadi secara tiba-tiba dan surut dengan cepat. Nah, banjir bandang adalah banjir lokal yang tiba-tiba bervolume besar dan berdurasi singkat. Seringkali dipicu oleh badai petir yang hebat. Nah, contoh yang mengejutkan terjadi pada tahun 1976 di bagian utara tengah Colorado sepanjang sungai Big Thompson, seperti pada gambar 16.32. Nah, angin kencang dari timur itu mendorong udara lembab ke pegunungan Colorado, yang menyebabkan badai petir di pegunungan yang curam. Nah, badai tersebut tidak biasa karena bersifat stasioner, yang memungkinkan hingga 30 cm atau 12 inci hujan turun dalam 2 hari. Nah, beberapa daerah itu menerima 19 cm hujan dalam waktu lebih dari 1 jam. Nah, sedikit dari hujan lebat ini itu dapat meresap ke dalam tanah. Berikutnya adalah pengendalian banjir. Nah, struktur pengendalian banjir itu dapat mengurangi sebagian bahaya banjir dan sedimentasi bagi kota-kota di sepanjang sungai, seperti pada gambar 16.33. Nah, bendungan hulu itu dapat menahan air dan melepaskannya secara perlahan setelah badai. Nah, bendungan itu juga menangkap sedimen yang pada akhirnya mengisi bendungan dan mengakhiri fungsinya sebagai struktur pengendali banjir. Nah, tanggul buatan adalah tanggul yang dibangun di sepanjang tepi alur sungai untuk menahan air banjir di dalam alur. Nah, dinding pelindung dari batu atau riprap atau beton sering dibangun di sepanjang tepi sungai, terutama di bagian luar tikungan untuk memperlambat erosi. Tembok banjir, tembok beton itu dapat digunakan untuk melindungi kota dari banjir. Namun, struktur pengendali banjir ini dapat menyempitkan alur dan menyebabkan air yang mengalir lebih cepat dengan daya erosi yang lebih besar di hilir. Nah, bypass itu juga digunakan di sepanjang Mississippi dan sungai lain untuk mengurangi debit di alur utama dengan mengalihkan air melalui gerbang atau bendungan ke basin yang ditentukan di dataran banjir. Bypass berfungsi untuk mengembalikan sebagian dataran banjir alami ke sungai. Bendungan dan tanggul itu dirancang untuk mengendalikan banjir tertentu yang telah ditentukan. Yang terakhir adalah banjir besar pada 1993. Pada musim semi 1993, hujan deras itu mengguyur tanah di wilayah tengah utara Amerika Serikat. Pada bulan Juni dan Juli, pola cuaca stasioner menyebabkan badai petir yang bergerak yang mengguyur hingga 10 cm atau 4 inci hujan dalam sehari di daerah-daerah seperti Bismarck, North Dakota, Cedar Rapids, Iowa, dan Matanzas, Arkansas, seperti pada gambar 16.34. Nah, hujan lebat yang mengguyur tanah yang sudah jenuh ini menyebabkan bencana banjir terparah dalam sejarah Amerika Serikat. Karena sungai-sungai yang meluap itu melanda 6,6 juta acre di 9 negara bagian yang menewaskan 38 orang. Dan air tinggi di sungai-sungai besar seperti Mississippi dan Missouri menyebabkan banyak anak sungai kecil meluap, di mana banjir di banyak kota kecil. Nah, banyak tanggul jebol karena air meluap di atasnya atau secara fisik mendorong sedimen tanggul yang jenuh ke samping seperti gambar 16.34 yang D. Nah, setelah hujan berhenti di beberapa tempat air banjir itu membutuhkan waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan untuk surut. Beberapa kota seluruhnya itu telah dipindahkan ke tanah yang lebih kering. Nah, berikutnya adalah pengembangan lembah sungai, yaitu pengikisan ke bawah dan tingkat dasar, konsep sungai bergradasi, erosi lateral, dan erosi ke hulu. Nah, pengembangan lembah sungai. Lembah adalah bentuk lahan yang paling umum di permukaan bumi, biasanya dibentuk oleh aliran sungai.
dengan mengikis batuan dan sedimen dari alur sungai. Aliran sungai memperdalam, memperlebar, dan memperpanjang lembahnya sendiri. Nah, pengikisan ke bawah dan tingkat dasar. Proses memperdalam lembah melalui erosi dasar disebut erosi dasar. Jika sungai mengikis batu dari dasarnya, ia dapat membentuk lembah sempit berbentuk slot melalui batu, seperti pada gambar 16.35 yang A dan B. Nah, cekungan sempit semacam itu jarang terbentuk karena erosi massa dan erosi lembaran. Biasanya itu menghilangkan batuan dari dinding lembah. Proses-proses ini memperdalam lembah dari cekungan yang sempit berdinding vertikal menjadi cekungan yang lebih lebar, terbuka, dan berbentuk V, seperti pada gambar 16.35 yang C dan D. Namun, cekungan sempit tetap ada di daerah-daerah dengan batuan yang sangat tahan lama, dengan retakan yang berorientasi menguntungkan atau daerah di mana erosi ke bawah itu terjadi dengan cepat. Nah, pengikisan ke bawah tidak dapat berlangsung secara terus-menerus karena hulu sungai tidak dapat mengikis di bawah tingkat dasar sungai di muara. Jika sungai mengalir ke laut, permukaan laut itu menjadi batas bawah erosi ke bawah. Sungai tidak dapat mengikis di bawah permukaan laut, atau ia harus mengalir ke atas untuk mencapai laut. Untuk kebanyakan sungai, permukaan laut itu mengontrol tingkat erosi tanah yang dapat terjadi. Batas erosi ke bawah dikenal sebagai tingkat dasar. Ini adalah batas teoritis untuk erosi permukaan bumi, seperti gambar 16.36 yang A. Nah, pengikisan akan terus berlangsung hingga dasar sungai mencapai tingkat dasar. Berikutnya adalah konsep sungai bergradasi, di mana saat sungai mulai mengikis ke dalam daratan, profil longitudinalnya biasanya tidak teratur dengan jeram dan air terjun yang sepanjang alirannya, seperti gambar 16.37, di mana sungai semacam ini yang disebut sungai tidak bergradasi menggunakan sebagian besar energi erosinya untuk mengikis ke bawah guna meratakan ketidakrataan gradien tersebut. Nah, saat aliran sungai meratakan profil longitudinalnya menjadi bentuk cekung ke atas yang khas, ia menjadi tergradasi. Nah, perkembangan sungai yang tergradasi adalah sungai yang menunjukkan keseimbangan halus antara kapasitas pengangkutan sedimennya dan beban sedimen yang tersedia baginya. Keseimbangan ini dipertahankan dengan mengikis dan mengisi ketidakrataan pada profil longitudinal yang halus dari sungai. Nah, peningkatan gradien menyebabkan peningkatan kecepatan sungai, yang memungkinkan sungai untuk mengikis dan mengangkut lebih banyak sedimen. Keseimbangan terjaga oleh beban yang lebih besar merupakan hasil dari kapasitas pengangkutan yang lebih besar akibat gradien yang lebih curam. Nah, berikutnya adalah erosi lateral, di mana sungai yang bergradien dapat memperdalam alur alirannya melalui erosi ke bawah, sementara sebagian energinya juga memperlebar lembah melalui erosi lateral, yaitu erosi dan erosi dasar tebing sungai dan dinding lembah saat sungai berkelok dari satu sisi ke sisi lain melintasi dasar lembahnya. Nah, saluran sungai itu tetap memiliki lebar yang sama saat bergerak melintasi dataran banjir, tetapi lembah melebar akibat erosi, terutama di bagian luar lekukan dan meander di mana sungai menabrak dinding lembah, seperti gambar 13.38. Nah, lembah melebar karena dindingnya tererosi oleh sungai dan karena dindingnya mundur akibat longsoran massa yang dipicu oleh erosi dasar sungai. Yang terakhir adalah erosi ke hulu, yaitu membentuk delta atau fen aluvial di mulutnya. Adalah salah satu cara sungai memperpanjang panjangnya. Nah, sungai juga dapat memperpanjang lembahnya melalui erosi hulu, yaitu pertumbuhan perlahan lembah ke arah hulu di atas sumber aslinya, melalui erosi parit, longsoran massa, dan erosi permukaan. Yang contohnya ada pada gambar 16.39. Nah, jenis erosi ini itu sangat sulit dihentikan. Ketika lahan pertanian hilang akibat parit yang mengikis ke arah hulu dan ladang pada padang rumput, petani itu harus mengalihkan aliran permukaan dan mengisi kepala parit dengan semak dan puing-puing lain untuk menghentikan atau setidaknya memperlambat kehilangan tanah permukaan. Nah, berikutnya adalah teras sungai. Teras sungai adalah bentuk lahan berundak yang ditemukan di atas sungai dan dataran banjirnya, yaitu pada gambar 16.40, di mana teras itu dapat berupa undakan yang dipotong di batu dan kadang-kadang tertutup sedimen atau undakan yang terbentuk di sedimen akibat endapan dan erosi. Selanjutnya,
Nah, pada gambar 16.41 menunjukkan bagaimana teras sungai itu mengikis ke bawah ke dalam urutan tebal endapan dataran banjirnya sendiri. Awalnya, sungai itu mengendapkan lapisan tebal endapan dataran banjir. Kemudian, sungai berubah dari proses deposit menjadi erosi dan mengikis dalam dataran banjir lamanya. Nah, sebagian dari dataran banjir tersebut tetap sebagai teras di atas sungai. Nah, mengapa sebuah sungai itu mungkin berubah dari deposit dan menjadi erosi? Nah, salah satu alasannya mungkin adalah pengangkatan regional yang mengangkat sungai-sungai yang semula berliku-liku di dekat permukaan dasar menjadi ketinggian jauh di atas permukaan dasar. Nah, pengangkatan akan mempercuram gradian sungai, yang menyebabkan sungai mempercepat alirannya dan mulai mengikis. Namun, ada beberapa alasan lain mengapa sebuah sungai mungkin berubah dari deposit menjadi erosi, di mana perubahan dari iklim kering menjadi basah mungkin meningkatkan debit air dan menyebabkan sungai mulai mengikis. Nah, penurunan tingkat dasar, seperti penurunan permukaan laut, dapat memiliki efek yang sama. Nah, ketika endapan lembah yang tebal seperti endapan gletser itu dapat terendapkan di lembah sungai dan kemudian setelah gletser berhenti itu menghasilkan jumlah sedimen yang besar yang dipotong menjadi teras oleh sungai. Nah, teras itu juga dapat terbentuk dari erosi lantai lembah batuan dasar, di mana teras batuan dasar itu biasanya ditutupi oleh lapisan tipis endapan dataran banjir. Nah, pada gambar 16.41, teras yang terbentuk oleh aliran sungai mengikis ke bawah ke dalam endapan dataran banjirnya sendiri. Yang A adalah endapan sungai tebal dan kasar, endapan dataran banjir. Yang B adalah sungai mengikis dataran banjirnya dengan erosi ke bawah. Permukaan dataran banjir lama membentuk teras. Yang C adalah pengikisan lateral membentuk dataran banjir baru di bawah teras. Yang terakhir adalah meander yang terpotong. Meander terpotong adalah meander yang mempertahankan pola berlikurnya saat memotong secara vertikal ke bawah di bawah tingkat di mana mereka awalnya terbentuk. Hasilnya adalah lembah berliku dengan dataran banjir yang hampir tidak ada, yang dipotong ke dataran sebagai ngarai dengan tebing curam, seperti pada gambar 16.42 yang A. Nah, beberapa meander yang tererosi itu mungkin itu disebabkan oleh efek mendalam dari perubahan tingkat dasar, yang awalnya mungkin terbentuk sebagai meander di sungai yang mengikis secara bertahap, mengalir di atas dataran banjir yang datar, dan mungkin dengan tingkat dasar. Nah, jika pengangkatan regional mengangkat dataran jauh di atas tingkat dasar, sungai tersebut akan permukaan tanah pada tingkat dasar sungai berliku mulai saat mengikis ke bawah dan mungkin dapat mempertahankan pola meander khasnya sambil memperdalam lembahnya, seperti gambar 16.42 yang B. Nah, penurunan tingkat dasar tanpa pengangkatan daratan mungkin karena penurunan permukaan laut. Nah, meskipun pengangkatan mungkin menjadi faktor kunci dalam pembentukan banyak meander yang terukir, hal itu mungkin tidak diperlukan untuk membentuknya. Nah, erosi lateral tampaknya menjadi lebih menonjol saat sungai mendekati tingkat dasar. Tetapi beberapa meander dapat terbentuk begitu sungai mengembangkan profil yang tergradasi. Nah, pada gambar tersebut 16.42 yang A adalah meander tererosi Sungai Colorado. The Loop, Taman Nasional Canyonlands, Utah Barat, bagian barat daya. Nah, yang B adalah sungai berkelok-kelok mengalir di atas dataran yang terputar hingga tingkat dasar. Yang C adalah pengangkatan regional permukaan tanah yang memungkinkan sungai untuk mengikis dan memotong meadernya. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.